Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oleh, sahabat RBD, Laskar Jawara UTBK. Pada pekan ini, pembahasan TO sudah memasuki ke-12. Bersama saya, Sri Maryanti, mari kita simak pembahasan soal tipe PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Untuk soal nomor 1, bacalah teks berikut dengan seksama. Satu teks ini biasanya untuk menjawab pertanyaan 5 soal yang mengiringi teks berikut. Nah, silakan luangkan waktu untuk membaca teks seperti ini, maksimal waktu bacanya 1-2 menit ya Sobat. Karena nanti kita akan berhadapan dengan soal-soal yang sebenarnya tidak harus membaca teks. Terkecuali kalau soal-soal yang berkaitan dengan soal tersirat, itu harus kita baca teksnya terlebih dahulu. Nah, setelah membaca teks ini, mari kita lihat soal yang muncul di nomor 1 ini adalah berikut merupakan kelompok kata kerja yang tepat. Ya, pasti Sobat sudah mengetahui jawaban dari soal nomor 1 ini ya. Ya betul, ciri-ciri dari kata kerja biasanya mendapat imbuhan di, ter, me, ber. Ya, kalau kita lihat dari ciri-ciri ini sudah ketahuan ya jawabannya, tapi kita skip dulu jawabannya. Kita lihat pembahasannya, dimulai dari yang pertama kali harus kita pahami adalah tentang kelas kata ya Sobat ya. Berkaitan dengan kelas kata juga ada lagi dengan kaitan frasa dan istilah. Tapi kita akan bahas kelas kata. Di sini ada kelas verba, nomina, adjektif, dan adverbia. Kelas kata kerja atau verba. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa imbuhan untuk mengenali kata kerja adalah kata kerja aktif, me dan ber. Kata kerja pasif, di dan ter. Nah, sementara itu verba juga punya ciri-ciri lain, yaitu ada juga verba dasar atau verba yang tidak memiliki imbuhan, atau verba murni ya, Sobat. Sementara ada juga verba turunan, artinya verba yang mendapatkan imbuhan ataupun yang diulang. Seperti itu ya. Ini hanya selintas saja ya, Sobat. Nah, berikutnya ciri-ciri dari verba. Verba ini pun terkategori 5 ya pembagiannya. Ada verba mental, material, modalitas, kausalitas, dan kopula. Mental itu adalah verba yang tidak bisa dilihat atau tidak berkaitan dengan aktivitas yang diindrai. Verba mental itu berkaitan dengan perasaan dan juga pikiran. Itu ada kata merasa, yakin, senang, dan lain-lain. Sementara verba material adalah berkaitan dengan kata kerja pada umumnya ya. Bisa bentuk pasif ataupun aktif. Contohnya membaca, diberi, terbakar, berlari, ini semuanya berkaitan dengan aktivitas yang bisa diindrai. Dan yang berikutnya adalah verba modalitas atau verba yang bukan inti. Kenapa disebut verba bukan inti? Karena ini akan mengiringi verba intinya. Di sini ada kata contohnya akan, ingin, mau, sedang. Nah, kalau kata kerja ini mengiringi kata kerja lainnya, maka kata kerja yang lainnya itu yang akan intinya. Contohnya saya ingin pergi, intinya saya pergi. Saya mau belajar, intinya saya belajar, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah verba kausalitas atau verba sebab akibat. Nah, harus dipahami oleh kita semua bahwa kausalitas atau kata kerja sebab akibat pun ada kata kerjanya ya Sobat. Ada kata sebab. Sebab itu berasal dari konjungsi ya. Ada akibat juga dari konjungsi dan ada karena juga dari konjungsi ya. Nah, kenapa kalau karena itu tidak masuk di sini? Nah, alasannya adalah disebabkan, ada menyebabkan, diakibatkan, ada mengakibatkan. Tapi kalau dikarenakan tidak ada mengarenakan. Seperti itu ya. Di konsep di itu akan selalu berkaitan dengan me. Dibaca, membaca. Dibacakan, membacakan. Dan seterusnya. Makanya dikarenakan tidak akan tepat menjadi kausalitas atau verba kausalitas. Tapi dia tepatnya sebagai konjungsi kausalitas. Seperti itu ya.
Sementara sebab dan akibat bisa sebagai konjungsi, bisa pula sebagai kata kerja aktif pasif. Dan terakhir adalah verba copula. Verba definisi ya sobat. Jadi kalau nanti ketemu ada subjek, kemudian ada definisinya, maka itu udah SP. Nah, terus ciri-ciri verba juga bisa ditanyai dengan kata tanya apa dan apa dan sedang apa. Kemudian dia menduduki juga posisinya sebagai predikat sama dengan posisi adjektif. Seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah ciri-ciri nomina. Kenapa harus kita kenali nomina? Karena tadi di opsi itu ada ciri-ciri yang ditempeli sebagai ciri penanda nomina ya. Nah, sebagaimana kata kerja, nomina juga ada nomina dasar, ada nomina turunan. Nomina dasar berarti kata kerja yang tidak ada imbuhannya atau kata benda murni atau tidak ada imbuhannya. Sementara nomina turunan adalah nomina yang memiliki imbuhan, sama seperti halnya kata kerja. Seperti itu ya, sobat. Nah, di sini ciri-ciri nomina pun sama seperti ciri-ciri dari kata kerja. Dikenali dari apa? Nomina itu pokoknya dia itu diapit di antara predikat ya. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Bisa juga sebagai pelengkap. Nah, nomina dasar itu nomina dasar konkret yang bisa dilihat. Contohnya guru, kucing, murid, dan lain-lain. Nomina dasar abstrak adalah nomina dasar yang tidak bisa dilihat. Contohnya angin, udara, oksigen. Selama dia diletakkan sebagai subjek, objek, ataupun pelengkap, maka dia dikategorikan sebagai nomina. Nah, berikutnya, nomina turunan. Jika tadi verba juga punya ciri-ciri untuk imbuhannya, yaitu di terma ber, nomina turunan atau tak murni juga kita kenal dengan istilah nominalisasi. Ada imbuhan apa saja? Ada pean, an, kean, dan se. Ya, jadi kalau sobat menemukan ada kata penulis, pengajar, pembahasan, makanan, kecantikan, selembar, dan lain-lain, itu artinya adalah nomina. Kemudian nomina juga ditandai dengan kata tanya apa dan siapa. Kemudian ciri yang nomina berikutnya adalah semua kata di awal itu berpeluang menjadi nomina kecuali 3 hal ya. Ya, syaratnya adalah dia diikuti oleh predikat lain. Tapi yang 3 hal itu, meskipun di awal, dia tidak akan menjadi nomina. Kenapa? Karena yang pertama adalah preposisi. Preposisi itu kata depan. Kata depan itu pasti keterangan. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Kata hubung itu pasti anak kalimat. Dan yang ketiga adalah kata kerja pasif. Kenapa? Karena kata kerja pasif itu istimewa ya sobat ya. Predikatnya itu bisa di depan subjek, bisa juga di belakang subjek. Buku dibaca oleh saya, bisa juga dibaca buku oleh saya. Jadi intinya ketika dia kata kerjanya pasif, kalimat itu ya, maka tidak akan bisa dipaksa menjadi subjek. Nah, beda dengan kalimat yang berkata kerja aktif. Contoh kalimat di sini ya, yang pertama mendidik putra-putri dengan maksimal dan penuh perhatian sehingga, nah ini salah kalimatnya. Kenapa? Karena tidak bisa ditanyai apa dan siapa. Kenapa? Karena mendidik di sini, siapa yang mendidik anak kan nggak ada. Kemudian bagaimana atau ya bagaimana lah ya kan kata kerja juga bisa ditanya dengan kata bagaimana. Bagaimana dengan mendidik putra-putri itu? Dengan maksimal itu keterangan. Dan itu konjungsi. Sehingga juga konjungsi. Jadi kita nggak punya predikatnya. Jadi ditanyai siapa, tidak ada subjek. Ditanyai apa atau bagaimana, tidak ada predikat. Nah, kalimat ke-1 ini bisa diubah menjadi baku dengan kalimat berikut. Mendidik putra-putri dengan maksimal dan penuh perhatian. Sepanjang apapun kalimat, kalau tidak menemui intinya berarti bukan kalimat. Nah, tadi kesalahannya kita ketemu dengan kata dengan dan sehingga itu termasuk keterangan semua. Sementara yang ini muncul akan memberikan ciri-ciri me itu adalah kata kerja. Jadi bisa ditanyai dengan kata tanya apa? Apa yang akan memberikan dampak positif? Jawabannya adalah mendidik putra-putri. Maka mendidik putra-putri dengan maksimal dan penuh perhatian, ini adalah S yang diperluas. Subjek yang bukan kata benda, tapi yang dibendakan. Kenapa? Karena semua kata awal berpeluang jadi subjek kecuali tadi ya, preposisi, konjungsi, dan kata kerja pasif. Dan berikutnya, kalau mendidiknya ingin diposisikan sebagai predikat, maka bisa ditanya dengan kata tanya siapa. Siapa yang seharusnya mendidik putra-putri dengan maksimal? Para orang tua. Seperti itu ya. Jadi bisa ditanya apa, itu berarti ada subjeknya, ditanya predikatnya. Kalau ditanyai
Apa dan siapa maksudnya? Kalau ditanya dengan apa, berarti subjeknya muncul adalah kata, bukan orang. Tapi ketika ditanya siapa, berarti kata bendanya adalah orang. Nah, berikutnya untuk bisa lebih meluaskan lagi pemahaman verba dan nomina, pokoknya verba itu dia akan berakhiran kan. Tapi nomina itu akan berakhiran an ya, sobat. Jadi kalau nanti ketemu ke sama an, keamanan, itu pasti nomina. Dan yang perlu diketahui, yang akan selalu berpasangan dengan an itu adalah imbuhan ke. Sementara pe dan ber ini bisa ke verba juga. Keamanan, kecantikan, kebaikan, keibuan, ya, kebajikan dan seterusnya. Sementara pe penulisan, perekonomian, pembahasan, pengulasan, beran, berguguran, ya, kemudian berlarian, kemudian bertebaran. Untuk ber meskipun dengan an tetap dia verba intransitif. Cuman ber juga bisa ke verba yang akhiran kan. Contohnya bertemankan, bersuamikan. Kalau pe kan pergunakan, pertunjukan. Ya, kemudian perhatikan. Dan yang setia dengan akhiran kan itu adalah imbuhan me. Jadi me itu pasti akan berhadapan dengan kan. Contohnya menggunakan, pasti akan menggunakan. Tapi kalau memasukkan akhiran kata ka di belakang kata dasar itu berarti k-nya harus double ya sobat. Jadi memasukkan, menyibukkan, menunjukkan. Ya, itu harus double k, jangan satu. Kenapa? Karena yang tidak ada akhiran huruf k juga pada kata dasar menggunakan itu nggak akan menggunaan, tapi menggunakan. Jadi harus ambil selisih satu k. Seperti itu. Dan kelompok adjektif, seperti halnya di sini, kita lihat berkaitan dengan sifat, warna, ukuran, jarak, kemudian sikap, waktu, dan cerapan, atau di sini lebih ke rasa ya. Menduduki fungsi predikat, sama seperti kata kerja, ditanyai dengan kata tanyanya bagaimana. Nah, posisinya terletak setelah subjek ya. Contohnya, pipinya kemerah-merahan. Apa yang kemerah-merahan pipinya? Bagaimana ke pipinya kemerah-merahan? Sementara itu ada adverbia ya sobat. Ini untuk materi ini kita perluas dulu supaya nanti pemahamannya kebuka untuk soal-soal yang lainnya ya. Untuk adverbia atau keterangan, ini ada keterangan inti dan ada keterangan non-inti ya sobat. Kalau keterangan inti, dia nempel, namanya preposisi. Jadi ketika kalimat dipenggal, keterangan itu pasti tidak akan pernah hilang ya, pasti nempel. Sementara posisinya itu istimewa ya, bisa menyusup ke fungsi manapun. Nina sedang belajar di kelas Nina belajar, Nina di kelas belajar juga bisa. Jadi posisinya bisa berpindah-pindah ke fungsi manapun. Sementara konjungsi, dia termasuk keterangan non-inti karena menggabungkan klausa, kalimat, atau paragraf. Keterangan konjungsi ini menyatakan adanya kalimat majemuk, boleh bertingkat ataupun setara. Nah, jika ditunggalkan, konjungsi akan hilang. Ya, kemudian kedudukannya sebagai anak kalimat dalam konjungsi bertingkat. Dan untuk yang sejajar atau setara itu biasanya dia sebagai inti. Jadi tidak ada anak kalimatnya kalau di kalimat majemuk setara. Kemudian posisinya hanya bisa berpindah antar klausanya saja untuk setara. Dan untuk bertingkat itu bisa berpindah antara induk dan anak. Contoh majemuk setara, saya belajar menari sedangkan dia belajar bermusik. Berarti dia belajar bermain musik, sedangkan saya belajar menari. Jadi konjungsinya terapit ya di tengah-tengah kalau setara, karena dia punya dua induk, tidak punya inti. Sementara yang kedua, kalau contoh kalimat majemuk bertingkat, saya belajar menari ketika dia belajar musik. Ketika belajar musik, saya menari. Nah, ini harus sepaket pindahnya. Karena kalau untuk konjungsi bertingkat, dia punya anak dan induk. Nah, paragraf 1 ada merupakan, memiliki, terdapat. Udah jawabannya, kelihatan ya, kan di terma ber. Merupakan itu kopula. Terdapat itu imbuhan ter, memiliki imbuhan me. Ya ini sebagai kata kerja. Karena paragraf kedua ada adalah, tapi sedangkan dan dengannya tidak termasuk kata kerja. Paragraf 2 lagi ada bagian, lapisan, ini termasuk ciri-ciri nomina, akhiran an. Sementara memiliki ciri-ciri kata kerja, berarti salah juga. Yang tiganya menyokong, memastikan itu kata kerja, tapi keamanan itu nomina. Paragraf keempat, bagian,
itu kata nomina, memainkannya itu sebagai kata kerja makan, tapi sehingganya konjungsi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1, sebagaimana tadi penjelasannya, adalah yang A, merupakan verba copula, terdapat kata kerja pasif dan memiliki kata kerja aktif. Mudah kan sobat ya? Berikutnya, kalimat nomor 2, konjungsi yang salah pada kalimat paragraf keempat terletak pada kata, kita lihat ya, selain itu koma, karena, sehingga, sedangkan, dengan demikian koma. Nah, tadi sudah dibahas ciri-ciri konjungsi ya sobat, dia beda dengan preposisi. Konjungsi itu dia bisa bergeser antara induk dan anaknya, atau antara klausa 1 dengan klausa 2 untuk kalimat menjemuk setara. Nah, ini penjelasan konjungsi sobat, perlu diperhatikan baik-baik, dilihat secara jelas ya. Konjungsi itu terbagi dua, ada intra, ada antar. Antar itu setelah titik. Jadi koma, akan tetapi koma, padahal koma, namun koma, oleh karena itu koma. Jadi nempel komanya. Sementara intra kalimat, ada 3 jenis, koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Nah, koordinatif dan korelatif itu sepaket ya sobat. Dia ada di posisi setara konjungsinya. Jadi tidak memiliki anak kalimat, dua-duanya induk. Sementara subordinatif, dia punya satu anak, punya satu induk. Ciri-cirinya konjungsinya bisa berpindah. Tapi nanti ada 2 konjungsi yang tidak berpindah adalah maka sama sehingga ya. Nah, koordinatif dan korelatif sebenarnya tidak ada yang beda ya sobat. Ada dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Di sini juga ada tetapi, melainkan. Artinya apa? Korelatif pun sebenarnya variasi dari koordinatif. Kapan kita memakai kata tidak? Kalau menentang. Saya tidak makan tetapi minum. Menentangnya adalah menentang, makan itu kata kerja. Berarti kalau menegaskan, saya tidak hanya makan tetapi juga minum. Maksudnya saya makan dan minum. Nah, kalau pakai hanya dan tetapi juga, berarti dia masuknya ke dan. Saya makan, tidak hanya makan tapi juga minum. Berarti artinya makan dan minum. Kalau bukan, saya bukan polisi, melainkan penulis. Nah, biasanya menentangnya adalah menentang nomina, kata benda. Ya. Berarti kalau dia penegasan berarti bukan hanya ya, saya bukan hanya polisi melainkan juga penulis. Jadi dia tuh bukan hanya polisi tapi juga penulis juga gitu. Cuman tidak tepat kalau memakai tetapi. Kenapa? Karena yang ditentang bukan kata kerja tapi kata nomina. Jadi bukan itu untuk menentang kata benda, tidak itu untuk menentang kata kerja. Tidak makan, bukan penulis. Penulis itu kata benda, makan itu kata kerja, seperti itu. Nah, tidak memiliki kata anak kalimat ya, karena dua-duanya induk. Konjungsinya harus selalu di tengah. Dan konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang spesial ya, karena si konjungsi intrakalimat yang koordinatif korelatif ini secara tidak langsung di tengahnya bisa koma dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Langsung itu adalah sebelum koma tetapi, koma sedangkan, dan koma melainkan ya, sebagai fungsi penentang setara. Kemudian dan atau jika menandakan rincian lebih dari 2, biasanya komanya tidak langsung karena harus ada dulu datanya lebih dari 2. A, B, dan C. Kalau A dan B itu tidak ada koma, tapi kalau A, B, C, A, B atau koma atau C itu harus ada koma. Nah, seperti ini konjungsinya harus selalu di tengah-tengah, tidak boleh berpindah. Sementara yang subordinatif, dia bisa berpindah ya. Yang ada anak kalimatnya yang bisa berpindah ke depan, ke tengah, itu berarti anak kalimat. Ada 2 konjungsi yang tidak bisa berpindah adalah maka dan sehingga. Sebelum maka tidak boleh koma, sebelum sehingga juga tidak boleh koma, dan maka sehingga tidak boleh ada di awal kalimat. Kesimpulannya seperti ini. Setara itu konjungsi apit, bertingkat itu konjungsi pindah. Tidak memiliki anak kalimat untuk setara, kalau bertingkat memiliki satu anak, satu induk. Ya, dengan ciri-ciri yang selalu di tengah, kalau yang ini pindah-pindah, bisa kadang di tengah, bisa di awal. Nah, seperti ini ya. Nah, sementara maka sehingga secara ciri-ciri dia masuk ke apit karena ada di tengah-tengah, tapi tidak boleh ada koma. Sementara secara jenis dia masuk ke bertingkat. Nah, ini perbedaannya untuk konjungsi apit dan konjungsi pindah. Dan akhirnya yang salah itu adalah yang D ya. Jawabannya adalah kata sedangkan. Sementara yang lain-lain
sesuai dengan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan. Jadi jawabannya D. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Berikut merupakan peran dari sitoplasma kecuali A. Soal-soal seperti ini termasuk soal kategori tersurat ya, di mana tersurat itu kelompok. Soal-soalnya contohnya adalah kalimat utama, ide pokok, ringkasan, dan rangkuman, pernyataan sesuai tidak sesuai, pertanyaan sesuai tidak sesuai, WB, baik memperbaiki huruf, kata, tanda baca. Kemudian melengkapi kalimat rumpang, mau di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kemudian memperbaiki kalimat yang tidak padu, rujukan kata, dan lain-lain. Sementara kalau soal kelompok tersirat itu simpulan, topik, judul, makna kata secara KBBI, dan lain-lain. Nah, makanya soal yang tadi kita lihat berikut merupakan bagian dari sitoplasma. Nah, ini soal yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Pasti ada di dalam soal, dan jawaban yang tidak tepat adalah yang E. Yang lainnya ada semua di paragraf keempat. Ya, berikutnya adalah soal nomor 4. Kata metabolisme itu apa artinya? Makna KBBI ini adalah tersirat, dan jawabannya adalah 50-50 ya sobat ya. Kalau kita bisa menguasai kosakata dan memahami arti, ya, kita bisa menjawab soal ini dengan tepat. Tapi kalau kita tidak bisa memaknai secara tepat, kadang meleset jawabannya. Jadi harus hati-hati bahwa makna kata yang berkaitan dengan kata-kata yang bukan kiasan, yaitu kata-kata denotasi, maka dia harus dilihat dari kamus ya sobat, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak pula berdasarkan kalimat. Jadi jawabannya adalah C, dan yang terakhir dari bacaan pertama, itu adalah inti kalimat. Nah, inti kalimat ini adalah soal yang sering kita simak ya, sebelum-sebelumnya sering muncul, dan soal inti ini pokoknya fokusnya adalah subjek dan predikat. Nah, inti kalimat kliknya adalah dahulukan S dan P inti yang harus bebas dari keterangan yang tidak ada konjungsi ataupun preposisinya. Ciri predikatnya ditanyai kata tanya sedang apa yang dilakukan atau bagaimana, sementara ciri subjeknya bisa ditanyai dengan apa dan siapa. Semua kata awal berpeluang menjadi subjek kecuali 3 hal ya tadi, konjungsi, preposisi, dan kata kerja pasif tidak bisa dijadikan subjek meskipun diikuti oleh predikat yang lainnya. Kemudian kata kerja aktif masih berpeluang menjadi subjek jika diikuti verba lain. Contohnya membaca buku menjadi kebiasaanku. Membaca bukunya apa yang menjadi kebiasaanku? Membaca buku berarti membaca bukunya S. Ya. Sementara dibaca buku oleh aku. Kalimat pasif ini kata kerja yang bisa atau boleh mendahului subjek. Jadi setelah predikatnya itu pasti subjek. Jadi tidak akan mungkin muncul lagi dibaca buku merupakan atau dibaca buku menjadi. Jadi tidak harus lagi ada predikat karena dibaca sudah berposisi predikat meskipun di awal kalimat. Bisa dibaca buku oleh aku, bisa buku dibaca oleh aku. Nah, makanya nomor inti kalian ini kata selain itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa ditanyai kata tanya apa atau siapa, kemudian sebagai juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa ditanyai apa siapa, dan dia termasuk keterangan ya dua-duanya. Maka kita coret saja, maka setelah koma, sitoplasma. Sitoplasma bukan orang, berarti kita tanyai dengan kata tanya apa. Apa yang memainkan peran? Sitoplasma. Berarti sitoplasma butuh temannya. Nah, jawabannya nggak mungkin A. Pasti antara B, C, D, E yang memunculkan subjek sitoplasma. Gitu. Karena inti itu kan dahulukan S, kemudian P-nya. Nah, bagaimana dengan sitoplasma? Memainkan. Di situ ada kata juga itu penyerta. Sitoplasma memainkan, itu sudah SP. Nah, berarti sitoplasma membantu, menjadi, dan melarutkan, ini bagian dari keterangan. Kenapa? Kita lihat dari yang sebelumnya. Bahwa untuk subjek dan predikat tidak boleh ada preposisi ataupun konjungsi. Membantu sebelumnya ada antara lain. Membantu memindahkan ya. Kemudian menjadi sebelumnya ada koma ini. Berarti masih sejajar dengan kata membantu memindahkan ini.
fungsi antara lain ini. Kemudian melarutkan juga ada di posisi mana melarutkan? Nah, ada setelah koma. Jadi fungsi membantu, melarutkan, menjadi area ini ada setelah kata antara lain. Adalah keterangan ya. Jadi jawabannya B. Baik, menginjak ke soal ke-6. Menemui soal di paragraf bacaan kedua. Ya, ini bacaannya memang sangat rapat ya, sobat. Jadi, maksimalkan waktu untuk membaca, tidak boleh melebihi waktu 2,5 menit. Di bawah 2 menit itu sudah bagus ya. Durasi waktu membaca maksimal 2,5 menit untuk soal seperti ini, supaya kita punya gambaran inti dan apa-apa yang akan ditanyakan di soal berikutnya. Ya, tapi di bawah 2,5 menit itu jauh lebih bagus. Karena siapa tahu soal di setiap opsi itu, di setiap soal maksudnya ya, merujuk ke beberapa nomor, tidak harus ke paragraf secara utuh. Seperti halnya soal nomor 1. Penulisan bentukan kata yang salah pada kalimat tersebut terdapat pada kata. Nah, ini sudah dimiringkan ya. Ada di kalimat keberapa, paragraf keberapa. Karena masing-masing paragraf punya nomor yang sama ya. Paragraf 1 punya nomor 1, paragraf 2 punya nomor 1, paragraf 3 punya nomor 1. Berarti ini sudah dispesifikan paragraf 6, kalimat 6, paragraf 1. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita jawab, kita harus ingat dulu perbedaan antara tanda hubung dan tanda pisah ya, sobat. Nah, tanda hubung dan tanda pisah, perbedaannya, kalau tanda hubung, ingat analoginya adalah hubungan ya. Kalau tanda pisah itu jauh, jarak atau putus. Apositif itu seperti halnya tanda koma. Ayahnya sama Pak Demian itu sama-sama fungsi S. Boleh pakai koma, boleh pakai strip atau tanda pisah ya. Tandanya memisahkan antara subjek yang dipertegas dengan subjek yang sebelumnya. Jadi, tanda pisahnya harus ada 2. Kemudian jarak Bandung sama Jatinangor kan nggak diulang. Bandung, Jatinangor. Berarti kalau sesuatu hal yang berbeda maka dia diputuskan. Ya, 18 ke 21 dia diputuskan. Maka pakai pisah. Sampai dengan bukan pakai garis miring yang benar. Tapi boleh diganti dengan tanda pisah atau S titik D titik. Nah, sementara tanda hubung ini banyak sekali fungsinya. Namanya juga hubungan, berarti sebenarnya ada keterikatan. Kenapa? Karena kalau tidak dengan angka, sebenarnya 2000-an itu digabung. Kedua itu kalau pakai kata itu digabung. Singkatan ber-KKN, berkuliah itu kan gabung. Tapi karena disingkat, jadi ber-KKN tidak mungkin ada yang di tengah-tengah huruf kapital. Dan nggak mungkin tidak disepasi, karena KKN bukan tempat seperti itu. Terus imbuhan per huruf awal kapital. Sekota Bandung, kota Bandung kapital, berarti se-nya dipakaikan tanda hubung. Membackup istilah asing yang memiliki imbuhan itu adalah bahasa Indonesia, sementara istilah asing tidak punya imbuhan. Maka ketika ada asing diikuti imbuhan, maka rangkaikan dengan tanda hubung dan kata asingnya masih tetap miring, imbuhannya tegak seperti itu. Mau di awal, mau di belakang, ataupun mau di kedua-duanya, rangkaikan dengan tanda pisah, seolah-olah penggalan kata. Seperti itu. Karena kata asing tidak punya imbuhan. Sementara frasa kombinasi yang tidak bisa berdiri sendiri, pro-Indonesia. Itu harus pakai perangkai hubung. Kata ulang juga udah jelas ya, reduplikasi itu pasti dihubungkan. Dan yang terakhir penggalan kata atau kata juga yang terpotong ya, kata yang terpotong dari baris, satu baris itu pakai tanda hubung. Maksudnya masih terikat. Nah, juga di bagian ini kita harus perhatikan konsep di dan ke ya. Di dan ke itu dia bisa menjadi kata kerja, bisa juga menjadi kata preposisi. Kalau kata kerja, atau bukan kata kerja saja ya, karena ke itu bisanya ke kata adjektif atau kata sifat. Nah, kalau dia bisa sebagai kata kerja pasif ataupun kata kerja aktif. Nah, kalau dia transitif penandanya ya. Kebanyakan transitif penandanya di pasti berpasangan dengan me. Dikan, mekan, dii, mei, diperkan, memperkan, diperi, memperi, diperkan, memperkan. Jadi artinya kalau ada lawannya berarti dia betul. Tapi kalau di sebagai kata kerja, di sebagai kata sifat, preposisi, kata depan, dia dispasi nulisnya.
Karena di utara nggak akan mungkin ada lawannya mengutara. Di hatimu, menghatimu nggak ada. Jadi ketika dia arah, tempat, dan posisi, maka dispasi. Tidak ada bentuk aktifnya, maka dia preposisi ya, sobat. Kecuali kalau kata kerja intransitif ya. Contohnya, menjadi nggak ada dijadi, gitu kan ya. Ke samping, ke kiri. Tapi kalau ke di sini kecantikan, kebaikan, dia sebagai penanda kata sifat yang dinominakan. Kalau cantiknya dia sifat sebenarnya, cantiknya sifat, baiknya sifat, ibunya nomina, bijaknya sifat. Tapi ketika ada kean, maka semuanya akan beralih ke nomina. Karena ciri-ciri nomina tadi sudah disampaikan ya, ketika ada imbuhan kean. Kalau tidak ada keannya, bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata nomina, bisa jadi juga kata kerja. Nah, makanya penulisan bentukan kata yang salah pada kalimat tersebut adalah ya dari ciri-ciri yang tadi, betul, C ya, di keyboard nggak ada meng-keyboard. Kalau yang lainnya udah benar. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, itu soal ke-7. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Nah, ini mah pernyataan bagian yang tersurat ya. Ada di bagian poin paragraf ke-4 dan ke-5. Jadi jawabannya adalah yang tidak ada adalah yang E. Kenapa? Karena yang lainnya itu ya positif. E juga positif, tapi seolah-olah hanya menulis saja yang berupa kegiatan positif di masa pandemi. Jadi jawabannya E. Bertentangan dengan paragraf. Berikutnya soal nomor 8, berdasarkan kalimat di atas, pasangan yang bukan merupakan kalimat baku. Baku sendiri itu luas ya. Apa saja yang ada dalam unsur baku, itu yang paling intinya adalah ada subjek dan predikat. Karena salah satu dikatakan kalimat baku itu adalah memiliki subjek predikat. Kemudian kalimatnya efektif, dalam arti tidak pleonasme dan tidak redundan ya. Jadi tidak boros. Kemudian harus logis, dalam arti tidak ambigu. Logis itu masuk akal. Kalau ambigu, kalimat yang tidak masuk akal, jadi memiliki makna banyak. Kemudian penggunaan kata baku, baik itu mau diksi ataupun konjungsi, dan paralel ya, sejajar. Nah, di sini kita lihat, di kalimat kelima ada kata meskipun. Meskipun itu konjungsi pindah. Kalau dia ke depan berarti harus ingat ada koma. Dan setelahnya harus subjek dan predikat atau intinya. Kita lihat meskipun aktivitas dilakukan dalam mengisi kegabutan lainnya seperti halnya bermain game, buka sosmed, scroll belanda FB dan IG, nonton film, dan mendengarkan musik, itu ternyata komanya ada, tapi bukan koma untuk kata yang membatasi anak dan induk, tapi masih anak. Nah, harusnya ini dilanjutkan. Ada koma lagi di sini. Ngapain kalimatnya, subjeknya tuh. Jadi ini yang kalimat 5 itu hanya terdiri dari anak kalimat saja. Meskipun kalimatnya panjang dan ada komanya. Jadi komanya bukan koma pembatas anak kalimat. Dan yang berikutnya adalah tetapi. Ini konjungsi apit. Kalau mau diubah harusnya akan tetapi, koma. Berarti jawabannya untuk nomor ini yang salah itu adalah yang 5 dan 6. Sementara 1, 2, 3, dan kalimat keempat itu punya SP. Nah, seperti hal yang ditandai ya, di nomor 1 ada gabuters adalah itu SP. Kemudian nomor 2 adanya musibah pandemi COVID-19 membuat itu SP. Aktivitas telah dilaksanakan itu SP. Lebih banyak itu P, waktu kosong S. Gitu ya. Jadi, yang lain memiliki SP kecuali yang 5 dan 6. Baik, berikutnya soal ke-9, pasangan kata tidak baku dari kata serapan bahasa Arab adalah, ini memang harus dicari di kamus ya sobat. Dicatat saja bahwa Ramadan itu tidak pakai H, salat itu tidak pakai H ya, bukan juga sholat ya, tapi salat biasa ya, tidak pakai H. Zikir yang benar bukan zikir pakai D, dan tadarus itu tadarus. Jadi kalau kita lihat di sini, penulisan salat dari A, B, C, itu salat betul semua ya. Ya, yang tepat untuk penulisan ini adalah yang salah itu yang D ya. Ramadan pakai H-nya hilang. Zikir D-nya hilang. Zikir. Salat udah tepat.
Jadi pasangan yang dua-duanya salah, Ramadan dan zikir. Yang A salahnya di Ramadan, yang B itu tepat dua-duanya. Jawaban yang tepat, bukan yang salah kalau B ya. Kalau yang C salahnya di zikir, yang E juga salahnya di zikir. Ya, nomor 10 dari bacaan kedua itu untuk penulisan judul. Kalau judul mah bonus, judul itu bonus ya. Jadi penulisan judul, lihat bahwa semua kata itu berhak kalau dalam judul ditulis kapital huruf awalnya, kecuali 3 hal: konjungsi yaitu kata hubung, preposisi kata depan, kata sandang atau kata pengantar nomina. Dan satu lagi sobat ya, kata ulang, tapi kata ulangnya yang kata ulang berubah bunyi dan kata ulang berimbuhan. Contohnya mondar mandir, gerak gerik, itu yang kata ulang keduanya itu dikecilkan. Geraknya kapital, geriknya kecil, mondarnya kapital, mandirnya kecil. Ya. Dan kata ulang berimbuhan, contohnya bermain, main. Bermainnya kapital, mainnya kecil. Itu kalau di judul. Tapi kalau kata ulang utuh atau kata ulang sebagian, contohnya kata ulang utuh itu ibu-ibu. Anak-anak itu yang diulang utuh itu kapital dua-duanya. Kata ulang sebagian contohnya pepohonan, dedaunan. Itu cuma satu kata aja. Dan satu lagi adalah kata ulang semu, kupu-kupu, kura-kura. Ya, jadi yang dikecilkan huruf keduanya di kata ulang hanya yang berubah bunyi dan berimbuhan. Jadi ini judul yang tepat adalah yang D. Dengan catatan ini ya, yang A kesalahannya di saat dengannya harusnya kecil karena preposisi dan konjungsi. Kemudian yang B-nya betul, penulisannya cuma diakhiri titik. Titiknya harus dibuang karena kalau judul itu tidak boleh memuat tanda baca intonasi akhir. Kemudian yang C dimiringkan, salah semuanya. Kalau judul secara judul, bukan judul di dalam kalimat ataupun judul di dalam daftar pustaka, maka ditegakkan saja ya sobat. Hanya penulisan kapital kecilnya itu yang diperhatikan. Dan yang E itu kesalahannya ada tanda petik. Ya, baik. Dua bacaan sudah kita tuntaskan. Kita masuk ke soal berikutnya, nomor 11. Satu teks yang pendek ini untuk menjawab 5 soal juga ya. Kita lihat pertanyaannya adalah tulisan berikut untuk diikuti oleh 5 butir pertanyaan dan pertimbangkan apa kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal atau tidak dicetak tebal juga ya. Yang penting ada nomornya itu yang A itu tidak perlu diperbaiki. Dan yang selain A perlu diperbaiki, yaitu A, B, C, D, E. Sini kita lihat nomor 16 yang ditebalkan. Memang di dalam soal tidak ditebalkan, tapi kita lihat bahwa 16 ini ada di depan. 16 ini ada di belakang maksudnya, di belakang angka 8.00. Kenapa kita bisa tahu bahwa yang dirujuk adalah kata yang depannya atau angka yang depannya? Karena terbantu oleh nanti nomor 18 ataupun nomor 17 ya yang kita akan lihat di kalimat berikutnya. Jadi kita anggap bahwa yang lainnya juga merujuk ke depan angka. Nah, penulisan nomor jam itu tidak boleh pakai titik 2 ya, seharusnya titik. Jadi tidak baku. Lazim itu bahasa pada umumnya, baik bahasa percakapan ataupun bahasa formal, tapi yang sering digunakan. Ambigu itu kata yang bermakna tidak jelas, artinya memiliki banyak arti di dalam kalimatnya. Dan terakhir pleonasme itu adalah kata yang di dalam kalimat itu justru tidak penting dan boleh dibuang. Seperti itu karena mengandung makna sinonim yang boros penggunaannya. Jadi nomor ini untuk jam itu pakai titik ya, bukan titik 2. Berikutnya nomor 12, ini memang ada ralat soal ya, tapi tidak masalah. Untuk 12 jawabannya B, kata Batak pasti kapital ya, karena berkaitan dengan letak geografis. Nah sebenarnya acuan nomor 17 itu adalah danau ya. Danau harusnya ditulis kecil kalau tidak diikuti nama diri, tapi kalau tidak diikuti nama diri ditulis kecil, kalau diikuti nama diri seperti halnya Danau Toba di sini maka kata danaunya harus kapital, seperti itu ya. Yang lain-lain salah. Nah ini materi ini pernah dibahas di tryout sebelumnya, tinggal diingat kembali mana yang harus ditulis kecil, mana yang dikapitalkan, dan mana yang pengecualian, seperti itu ya.
Berikutnya nomor 13 adalah kata tetapi. Nah, kata tetapi di sini tidak baku ya, diletakkan di awal kalimat karena termasuk konjungsi apit. Konjungsi apit yang tadi sudah disampaikan ada 5 ya, termasuk dalam kategori konjungsi setara ya, dan atau tetapi sedangkan melainkan, itu harus di tengah-tengah, tidak boleh ke depan. Tambahannya ada diambil dari 2 konjungsi bertingkat, maka sama sehingga. Maka sehingga itu masuk ke ciri-ciri apit secara penulisan tapi jenisnya masuk ke bertingkat karena memiliki anak kalimat. Kalau yang dan atau tetapi sedangkan melainkan konjungsinya tidak memiliki anak kalimat, dua-duanya sejajar, 2 inti. Jadi jawabannya C, tidak baku harusnya akan tetapi. Kalau tetapi harus di tengah-tengah. Berikutnya nomor 14 itu adalah ya 19 maksudnya ya. Batak ya di sini. Nah, Batak di sini penulisannya secara definisi pakaian adat Batak. Nah, ditulisnya adalah Bataknya aja kapital. Kenapa? Karena menyatakan letak geografis. Bataknya kalau pakaian adatnya menandakan nama jenis. Contohnya seperti halnya makanan ya. Kalau makanan dua-duanya kecil. Makanan misalkan dodol Garut. Kalau pakaian adat Batak itu sama halnya seperti suku Batak. Sukunya kecil, Bataknya kapital. Pakaian adat, pakaiannya kecil, pakaian adatnya kecil, Bataknya kapital. Kenapa tidak kapital pakaian adatnya? Karena pakaian adat bukan letak geografis. Sementara dari Batak kan Bataknya itu berarti ciri khas ya. Pakaian adat Batak berarti ciri khas. Berarti kalau ciri khas, Bataknya dikapitalkan. Berarti jawabannya B. Dan terakhir nomor 15, untuk soal PBM ini adalah berkaitan dengan kain ulor ya, sobat. Kain ulor di sini adalah nama jenis. Maka kalau nama jenis, ulornya kan nama biasa ya. Kain ulor berarti dua-duanya ditulis kecil atau tidak kapital. Ya, sementara kalau sesuai UPWB kan salah ya nulisnya. Nah, hiperkorek sebenarnya bisa jadi jawaban. Nah, tapi hiperkorek itu biasanya bisa juga ke penulisan huruf yang harusnya pakai F jadi pakai P, pakai V jadi pakai P, tadinya jadi pakai S ini jadi pakai C misalkan. Tapi kalau misalkan ini bukan kesalahan hanya huruf saja, tapi penulisan hurufnya. Ya, tidak harus memperbaiki huruf, tapi memperbaiki penulisannya. K dan U-nya harus kecil, berarti lebih tepatnya adalah tidak ditulis kapital. Ini contoh yang tadi sudah saya paparkan. Ini sudah dibahas pada tryout ke-11 pada beberapa pekan lalu. Ya, terima kasih sobat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi pembahasan baca dan menulis. Semoga banyak memberikan manfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Dari Rumah Belajar Daniel, saya Sri Marianti. Salam. Yes, I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.